Perkenalkan, nama Seleksi Saputra dari kelas 12 MIPA 2. Di bab 10 ini saya akan menjelaskan inti atom dan iptek nuklir. A. Karakteristik inti atom. 1. Partikel penyusun inti. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif, sedangkan neutron merupakan partikel tidak bermuatan. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron. 2. Simbol unsur. X nama unsur atom, Z nomor atom, A nomor massa, N jumlah neutron. 3. Nuklida. Di alam ada juga yang tidak mempunyai nomor atom sama atau nomor massanya sama. A. Isotop, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa berbeda. B. Isobar, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. C. Isoton, yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. 4. Gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N atau Z sama dengan 1,00. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N atau Z tidak sama dengan 1,00. Inti berat stabil jika 1,00 lebih dari N atau Z lebih dari 1,60. Inti tidak stabil jika N atau Z lebih dari 1,60 atau N atau Z kurang dari 1,00. 5. Energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil dari partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada suatu pesanan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. 6. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru, atau inti anak memberikan pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti dapat menghasilkan energi yang sangat besar. 7. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan tentang panjang gelombang garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer seperti berikut. B. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan inti dalam rangka menuju inti stabil. Inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut dengan radioaktif. Disintegrasi ini dapat menjadi karena buatan manusia, yaitu dengan cara menembak suatu inti dengan partikel lain. Peristiwa tersebut dinamakan transmutasi inti. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi dinamakan radioaktif, sedangkan sinar yang terpancar disebut sinar radioaktif. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Apakah aktivitas suatu radioaktif dapat diselidiki? Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut. 1. Sinar radioaktif. Sinar alfa. Sinar alfa mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Besar muatannya 2 kali muatan elektron, 2 kali 1,6 kali 10⁻⁹, dan masanya kurang lebih 2 SMA. Sinar alfa memiliki 4 nukleon dan 2 proton dan 2 neutron. Dapat menghitamkan plat film yang dilewatinya, dapat membelok di dalam listrik dan medan magnet, memiliki daya ionisasi paling kuat dibandingkan sinar radioaktif lainnya, memiliki daya tembus pandang paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya, berjangkauan beberapa m di udara dan 10
mm di dalam logam. Laju di udara 0,054 C sampai dengan 0,07 C. Radiasi beta. Sifat-sifat sinar beta sebagai berikut. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom, atau bermuatan 1,6 kali 10 min 19 C. Dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. Daya tembusnya lebih kuat dari sinar daya tembus, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibandingkan sinar alfa. Laju di udara kurang lebih 0,32 C sampai 0,9 C. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibandingkan sinar alfa. Radiasi gamma. Sifat-sifat sinar gamma yaitu sebagai berikut. Sinar tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. Memiliki daya tembus yang paling kuat, tetapi daya ionisasi paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya. Sinar gamma radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Sinar gamma mengenai bahan cepat mengakibatkan efek fotolistrik dan hamburan Kapston. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. B. Ketebalan paruh atau AVL. Tersebut ada di dalam foto tersebut. 3. Peluruhan radioaktif. A. Aktivitas radioaktif. B. Peluruhan inti. C. Waktu paruh. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. A. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Penentuan homogenitas proses dimanfaatkan sebagai peruntun dalam kegiatan industri. Mengolah dingin gunakan pembersihan polutan yang terlepas di lingkungan. B. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Penentuan gerak sedimen, penentuan kebocoran bendungan, pengukuran endapan yang terjadi di dalam sungai, laut atau danau, juga berlaku arus di dasar sungai, laut atau danau. Pengukuran waktu transit, debit dan kecepatan aliran dalam saluran terbuka maupun dalam saluran tertutup. Dampak dan proteksi radiasi. A. Dampak paparan radiasi. Pada umumnya efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi efek skolastik dan efek elektromagnetik. B. Nilai batas dosis. Merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Prinsip proteksi radiasi. 1. Perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi penggion. 2. Jarak untuk mengurangi risiko terkena paparan radiasi. Posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. 3. Waktu saat Anda mendekati api unggun makin lama makin panas. Begitu juga dengan pada radiasi, makin lama Anda terpapar dengan sumber radioaktif, maka makin besar terkena paparan radioaktif. Contoh soal. Massa inti atom 20 Ca 40 ialah 40,078 SMA. Jika massa proton ialah 1,0078 SMA dan neutron 1,0087 SMA, tentukan defek massa perbentukan 20 Ca 40. Jawab. Diketahui A sama dengan 40, Z sama dengan 20, N sama dengan A dikurang Z sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 20, MI sama dengan 40,078 SMA, MP sama dengan 1,0078 SMA, MN sama dengan 1,008. Dengan memakai hubungan tersebut diperolehlah nilai 0,252 SMA. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.